Banjir merendam sejumlah wilayah di Bekasi hingga membuat aktivitas warga lumpuh. Korban banjir mengaku banjir tahun ini menjadi banjir terparah yang pernah ia alami. This effect is worsened by the coverage of land with buildings and impermeable surfaces such as concrete. Less water can be absorbed into the ground, overloading sewers. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir. Ja. Weh, baru datang kenapa lu? Bobo gitu lagi. Anjir, habis ngelamar kerja gua. Aduh. Susah banget ya. Di mana emang? Jakarta. Jauh. Iya, susah banget lamaran kerja. Malah gampangan banjir kayaknya di Jakarta. Kembangan banjir ini. Iya. Tapi lu kebanjiran apa enggak tuh? Tapi kelihatannya sih masih aman nih. Apa? Lengan nerjang banjir. Kebanjiran gua, kosan gua segini nih di dalam. Waduh. Gila ya, dalam juga ya berarti Dalam ya. juga. Bukannya kosan lu lantai 3 Enggak lantai 2, cuman kan di bawahnya. Lah kalau buset berenang dong itu Iya, melaut. banjir, motor 2 pada mati tuh. Emang gila sih. Sebenarnya penyebabnya banyak ya banjir ya. Lu gimana ya? Lu pernah mikir nggak sih apa sih kenapa sih bisa banjir kayak gini? Paling ini sih menurut gua, masyarakat yang buang-buang sampah di kali kan masih banyak tuh. Oke. Kurang kesadaran masyarakat Kesadaran untuk menjaga masyarakat. lingkungan gitulah, untuk menjaga lingkungan kayak buang sampah. Malah bukan cuma sampah-sampah kecil anjir, bukan cuma plastik gitu-gitu, cuman kayak kasur juga dibuang ke kali. Waduh, kasur. Kasur cuy. Waktu itu kan pernah viral juga tuh yang Pandawara udah ngebersihin kali. Heeh. Cuman kan nggak lama kalinya kotor lagi gitu. Waduh. Itu kan kayak gimana ya kesadarannya gitu loh. Ya emang yang atasnya kurang memperhatikan juga nih. Cuman kalau yang atasnya kurang memperhatikan, yang bawahnya sadar diri gitu. Jaga nih, udah gue jaga sendiri. Jangan lu udah ngebuang, lu nyalain juga. Kalau menurut gue sih gitu. Nggak tahu kalau lu nih. Beda kali sudut pandang lu. Tapi emang sih, emang kemarin gila juga ya. Tapi banjirnya ya, ngomongin banjir ya. Di mana-mana banjir. Gue mau kemana ya? Gue kemarin di daerah sono. Yang pasti daerah lu tuh banjir, ya kan? Gue mau lewat situ nggak bisa. Gue muter lagi lewat stan juga banjir juga. Tapi ya banjirnya masih nggak begitu tinggi kalau sih. Cuman kalau tempat lu emang agak-agak ke edun tuh. Soalnya sampai truk aja tenggelam. Mobil-mobil tinggi aja pada kelelep, pada mogok. Itu gue kemarin gue sahur tuh jam 3 pagi gue lewat sana. Buset, tenggelam truk. Ya, Gue kagak berani gue. Truk aja tenggelam apalagi beat aja. Kayak nyubit harus punya kode terbang. Emang Iya. gila banget. Orang isunya banyak banget ya. Yang kemarin juga yang di Bekasi tuh masuk berita viral juga kan. Masuk mall. Iya, masuk mall. Terus ada yang katanya dari pembangunan klaster apa perumahan gitu, pokoknya perumahan mewah. Yang katanya orang dulu di situ bilang, orang yang warga asli sana bilang, gue dari lahir sampai sekarang sampai gede nggak pernah banjir gitu. Kok ini banjir gitu selama ada perumahan itu? Mungkin gitu. karena bebannya kali, jadi tanahnya agak menurun juga kan bisa. Itu emang gila banget sih. Orang yang kalau yang di mall itu basement sampai kelelep parah gila. Dagangan, masalahnya airnya masuknya tuh deras banget gitu. Iya, sederes itu. Ya jatuhnya kayak banjir bandang lah. Air bah. Iya, banyak banget. Gue juga bingung juga sih. Cuman kalau dari gua lihat kutipan si para gubernur-gubernur pemimpin-pemimpin daerah ini, kayak Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi tuh kita akrab nyebutnya Kang Deddy lah, Kang Deddy Mulyadi. Dia bilang ya, ini jangka panjang. Kalau kita mau mutusin solusinya ini solusi jangka panjang. Sama Gubernur Jakarta juga gitu, jangka panjang. Cuman kan emang harus diatasinya secepat mungkin kan. Kayaknya dari dulu siapapun bilangnya jangka panjang mulu deh. Nggak ada selesai-selesainya, banjir tetap banjir aja gitu. Mau siapapun gitu. Maksudnya nggak nemu solusi yang benar-benar bisa gitu. Terlalu lama gitu. Malah sekarang kayak bukannya mendingan gitu, malah tambah parah. Malah area yang terkena banjir juga meluas gitu. Ya gue juga mikirnya gini sih. Ini kan misalnya banjir nih. Banjir hujan curah hujan ekstrim kan. Kemarin juga gila kan, hujannya dari dari sore kalau nggak salah ya sampai pagi. Itu gila banget. Udah gitu curahnya gila juga, maksudnya deres terus gitu kan. Ada hujan tiba-tiba ntar gerimis atau gimana, ini deres terus gitu sampai pagi. Itu kayak di Jor hari itu juga gitu. Itu juga menurut gue yang bisa nyebabin banjir juga sih. Curah hujannya gila kan. Cuman kan ya balik lagi tergantung yang di bawah ini nerimanya gimana. Maksudnya nerima tuh
siap nerima cuaca ekstrim karena kan Indonesia bro, mau gimana lagi, udah gitu isu-isu kayak pemanasan global, jadi ya cuaca juga dan segala macam, atmosfer dan segala macam yang bikin curah hujannya itu semakin kesini semakin lama terus semakin ekstrim. Ya kita juga nggak bisa nolak itu, namanya perubahan alam kan, itu juga dari manusia juga sih awalnya. Kita yang di bawah ya harus siap gitu nerima hujan yang ekstrim kayak gini. Ya kalau kita nggak siap ya akhirnya banjir ya kan. Nah, gimana? Kalau kita nggak siap akhirnya banjir. Ya kalau nggak siap, kita nggak siap nerima cuaca ekstrim kayak gini, ya akhirnya banjir terjadi kan. Karena kita tidak tahu cara menanggulanginya Ya, lagi kan, balik lagi. Dan masa hujan turun kita antisipasinya kita balikin hujan ke atas kan kagak bisa. Jagain aja pakai Martin Paes. Kita suruh balik hujan, balik. Terus lu kayak ngusir. Ada satu solusinya. Apa? Satu masyarakat, satu Indonesia nih nyanyi lagu Dora, hujan pergilah juga. Waduh. Capek banget gua, ya Allah, banjir mulu, banjir di mana-mana. Tapi emang dari dulu ya, dari era berapa Jakarta, tahun berapa itu ujung-ujungnya banjir sampai kita bingung gitu, sampai kapan Jakarta banjir? Mau Indonesia emas, jangan-jangan Jakarta tetap banjir lagi. Bukan banjir, Ja, udah tenggelam. Waduh, Kan ada isu ya, ada ada isu. isunya 2030 apa 40 gitu, Jakarta tenggelam. Iya, kalau menurut gua ya ini perlu dipikirin sih, kemana ujung dari pembuangan air ini, maksudnya si air ini turun nanti ujungnya kemana nih, ke hilir sungainya tuh gimana. Hilir sungai di Jakarta kan, daerah Jakarta juga Jabodetabek itu banyak juga kan. Untuk sampai ke hilir ini otomatis kan ada dataran-dataran yang emang dead spotnya, maksudnya dia nggak bisa ngalir ke hilir gitu. Ya dataran rendah turun gini kan. Ini kan hilir, misalnya hilir di sana, dia mau naik kan kok ibarat kata ini kayak condong gini kan. Jadi dia nggak bisa kemana-mana tuh air tuh. Gimana supaya si air ini nggak bikin tenggelam gitu? Apa yang kurang? Gue sempat mikir juga sih. Ternyata kemarin Kang Deddy Mulyadi itu Gubernur Jawa Barat juga bilang sekarang tuh udah makin marak yang namanya alih fungsi lahan. Kayak kebun teh sekarang makin sedikit. Jadi bangunan-bangunan, ibarat kata mereka tuh gembor-gemborin pembangunan apalah, mall lah, apa daerah wisata lah segala macem. Tapi mereka lupa kalau daerah resapan airnya juga jadi makin sedikit gitu. Karena itulah akhirnya beban air yang di hilir ini semakin banyak. Apalagi itu yang di hilir ya makin banyak ya. Gimana kalau yang di cekungan begitu kan, yang sebelum hilir kan itu tenggelam lah lama-lama kan. Jadi menurut gua sih kalau di ujung-ujungnya gua lihat ya, ini alih fungsi lahan udah yang paling jadi pusat perhatian kita lah soal penyebab banjir ini gitu. Ya emang di lain sisi lu bilang tadi ya, pembuangan sampah ya kan. Ini pembuangan sampah sembarangan dari masyarakat juga ini bikin banjir juga. Pola perilaku masyarakat juga bikin yang akhirnya terjadi kebanjiran ini juga gitu loh. Cuman kalau ngelihat faktanya sekarang semua kurang penyerapan juga. Iya, daerah resapan air tuh makin gila, makin nggak ada gitu. Apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta kan, itu sulit banget. Nah ini yang menurut gua ya solusinya ya kita harus ngelihat alih fungsi lahan ini bisa kita perbaiki gitu. Harusnya bisa kayak gitu. Cuman ya agak sulit juga karena satu, orangnya makin banyak, kebutuhan makin banyak juga. Itu serba salah juga tuh. Balik lagi ke gimana solusi akhirnya pemerintah sih. Pemerintah mau mutusinnya gimana gitu loh. Karena ya warga banyak spekulasi, warga banyak kemudian kebutuhan juga. Tapi kan kebutuhan orang beda-beda nih. Tinggal pemerintah nih nyatuin nih gimana akhirnya bisa memutuskan supaya banjirnya nggak ada, maksudnya warganya juga kemudian dapat kebutuhan yang mereka butuh secara merata. Mungkin ada beberapa yang jadi nggak kebagian apa yang mereka butuh, ya mau nggak mau kan, karena nggak bisa semua tuh dapat kebutuhan mereka, mau nggak mau harus ada yang berkorban lah. Nggak terpenuhi. Ya nggak terpenuhi maksudnya gitu. Menurut gue sih gitu sih. Ya, lu setuju nggak kalau soal alih fungsi lahan ini? Setuju. Gue mah setuju aja. Maksud gue emang dari dulu kan sebenarnya kayak bahkan pemerintah sempat tuh ada program ya untuk penghijauan Jakarta lah waktu itu kan. Tapi ya program cuma jadi program gitu. Maksudnya kalau yang gue lihat kayak nggak ada ketindak lanjutnya nggak sih gitu loh. Kayak oke, ada nih yang udah jadi tapi daerahnya itu doang gitu. Sedangkan kan Jakarta luas. Ya terus juga
Di tempat-tempat industri juga kan harusnya ada tuh penghijauan. Gimana ya maksudnya, Bekasi kan tempat-tempat industri tuh yang kemarin-kemarin juga banjir ya, mungkin kurang penghijauan juga di situ kan, dengan apa ya, bangunan-bangunan yang berat membuat dataran-dataran kan makin lama makin turun juga tuh, ngaruh, makanya butuh resapan yang ekstra. Jadi kalau ada banjir ya airnya bisa terserap dan larinya langsung ke bawah gitu loh. Ya belajaran kayak pelajaran SD aja sih itu. Lu bilang kan kebutuhan manusia banyak nih. Menurut gue yang banyak tuh bukan kebutuhannya, anjir, kayak egoisannya yang banyak. Iya betul Malah sih, betul sih. kayak egoisannya yang banyak. Mereka nggak mentingin lingkungan tapi mentingin ke pendapatan pribadinya aja, mereka dapat untungnya kayak gimana. Maksud gue ya kurang-kurangin lah kayak gitu. Nih banjir udah parah banget, udah banyak yang kena dampak gitu, dari yang statusnya sekarang kan. Kalau dulu banjir ya kayak yang kena ya orang-orang menengah ke bawah aja gitu kan. Kalau sekarang kan kemarin tuh sampai menengah ke atas juga pada kena coy rumahnya gitu. Kayak ya beberapa tiktokers juga pada Iya. Artis-artis juga ya kena ya. di banjir gitu. Berarti kan udah ngeluas banget nih, udah ngeluas daerah, udah bukan cuma daerah-daerah terpencil doang sekarang. Kalau dulu kan yang rata-rata yang kena yang pinggir kali, Iya. ini. Kalau sekarang sampai komplek perumahan gitu loh. Ada yang salah di mana nih? Ya balik lagi kurang resapan air gitu. Pembangunan oke, pembangunan buat ekonomi itu bagus gitu, tapi pembangunan harus diimbangin nih untuk mencegah banjirnya apa gitu loh. Balik lagi yang tadi lu bilang, dulunya ada yang bilang kalau selama gue bertahun-tahun di situ nggak pernah banjir, tapi kok sekarang banjir. Ya karena mungkin dulu penghijauannya ada nih, tanah resapan airnya ada, cuman kalau sekarang nggak ada. Jadi ya dulu tanah nih ada rumput-rumput, air ngeresep, sekarang konblok, plaster. Apa yang mau diresep? Dan kalaupun ngeresep ke tanah, nggak ada yang memanfaatkan air itu. Maksudnya kayak tanaman kan, kalau pohon pasti kan nyerap air kan. Karena nggak ada pohonnya, ada yang komblok doang, ya ke tanah ntar balik lagi kan. Masa lama-lama batunya tinggi? Pikirin gitu solusinya juga gimana. Jangan cuma ya oke lah, kita juga harus berubah nih. Cuman kalau kita udah berubah nggak dipikirin solusinya juga kan sama aja. Ini banjir udah bukan masalah yang tahun 2 tahun dari kita bocah aja. Jadi kita bocah udah banjir mulu. Iya, maksud gua nih banjir udah bukan masalah setahun 2 tahun, masalah banyak banget. Ya kan balik lagi sih, emang benar kata lo soal itu, egoisan sih. Tapi kalau gua lihat-lihat ya, kalau kemarin kan semuanya kan rata-rata menyalahin satu, ya emang pola pikir kita nggak bisa lari dari situ lah, keegoisan masyarakat, pola pikir masyarakat soal gimana apa penyebab banjir, apa yang perilaku mereka yang kemudian bikin akhirnya banjir. Tapi ada juga yang nyalahin kemudian pemerintah daerah. Menurut gue ini bukan cuma pemerintah daerah doang nggak sih? Pemerintah pusat juga nggak sih? Karena ya soal tadi pembangunan nih. Ya kalau lu ekonominya makin maju, tapi cuma di satu daerah, ya orang-orang dari daerah lain ke situ semua, ya kan? Tapi orang-orang yang si SDM ini butuh ke sana, kemudian yang punya kebutuhan dalam segi ekonomi dan memenuhi kebutuhan mereka itu ada di satu kota ini, di kota mereka nggak ada, kan orang makin banyak sini nih, otomatis lahan-lahan dipakai ya karena orangnya makin banyak gitu. Berarti ada tidak pemerataan dari segi pembangunan juga, dari segi ekonomi juga. Jadi kalau misalnya setiap kota nih rata nih pembangunannya nih, otomatis kan orang nggak diperpusat di satu kota kan. Jadi peluang untuk si kota ini punya lahan hijau besar karena orangnya nggak terlalu banyak. Karena Jakarta kemudian orangnya makin banyak, Jabodetabek nih orangnya makin banyak, selain emang daerah-daerah pegunungan juga banyak ya. Ya itu akhirnya ya karena berpusat di satu daerah aja ya kan, aktivitas ekonomi, aktivitas ya kebutuhan itu berpusat di satu kota aja. Akhirnya lahan-lahan hijau ini jadi bangunan, jadi kemudian ya tempat berkumpul orang, dalam artian ya aktivitas ekonomi mereka. Ini yang nyebabin akhirnya nggak bisa dihindari banjir, ya kan? Jadi yang ini permasalahannya sebenarnya ya jatuh ke pusat juga, ke Indonesia secara luas juga, balik lagi. Karena ya pertumbuhan ekonominya ini cuma ada di satu titik doang. Akhirnya ya ke fungsi lahan lagi, jatuhnya balik lagi ke situ. Berkesinambungan lah dari banjir ini. Menurut tuh bener nggak gua? Ya benar. Semuanya. Ya udah ngomongin banjir mah kita kayaknya nggak bisa terlalu banyak ya. Kalau lu ya gimana ya, kita juga orang awam lah, maksud gua kita juga orang awam lah, jadi kita nggak bisa ngomongin banjir terlalu banyak juga, karena ya balik lagi ini udah permasalahan klasik. Maksud gua klasik tuh permasalahan yang udah ada sejak lama gitu.
Jadi ya kalau kita ngomongin gini, orang juga harusnya udah tahu lah, apalagi orang-orang yang ngalamin banjir secara langsung kan, udah tahu lah apa penyebabnya, apa yang kemudian solusi mereka yang harus mereka lakukan, harusnya udah banyak ya yang tahu ya. Cuman kita cuman pengen ngomongin karena harusnya kita lebih kritis dari sini kita, supaya kali aja ada yang belum sadar ya, belum sadar soal ini kenapa bisa banjir. Ya ini penyebabnya kalau menurut kita ya. Mungkin bener nggak menurut lu? Gimana kalau menurut lu? Ya menurut gua untuk banjir ini sebenarnya solusinya simpel sih. Apa itu? Pertama kesadaran dari setiap orangnya. Ini balik lagi nih, di setiap episode pasti kita ngomong tentang pola pikir, kesadaran, Iya. pola pikir, kesadaran, kebijakan juga dari pemerintahnya juga pastinya, selain dari rakyat. Tapi naruh kebijakan ya dilakuin, dan kebijakannya dipikirin dengan matang-matang lagi nih. Jangan sampai kayak yang sebelum-sebelumnya nih ngambil kebijakan ujung-ujungnya amburadul semua, berantakan gitu. Gue bukannya nyalahin gitu kan, cuman ya di lapangan udah terlihat lah gimana. Karena banyak yang terlalu buru-buru ya. Iya, terlalu terburu-buru. Dipikirin deh nih solusinya udah lama banget, dari gua kecil, dari sampai sekarang gitu. Iya, dari kita SD kita udah main banjir-banjiran ya. Iya, udah main banjir tuh. Maksud gua hobi banget gitu miara banjir gitu. Selesain ayo nih sama-sama nih. Gua nggak ngerti dah, udah Udah puluhan tahun anjay. Ya kita ibarat kata kita dari kecil sampai gede, kita ini persoalan banjir kagak kelar-kelar. agak selesai ya Allah. Udahlah gitu. Maksudnya balik lagi deh buat masyarakatnya juga, kesadaran jangan buang sampah di kali gitu, itu nggak bagus buat banjir. Terus juga jangan bakar sampah, itu nggak bagus buat udara, bumi dijaga. Ntar kalau udah itu malah saling nyalahin, anda di mana kesadaran anda. Ngomongin sampah itu juga gue jadi sadar ya. Jadi maksud gue, tuh malah gue yang sadar. jadi gue mikir gini, oke, di kita masyarakatnya udah sadar nih buang sampah nih nggak sembarangan. Tapi kita juga harus ngomongin soal pengelolaan limbah, pengelolaan sampah. Di luar negeri mah udah bisa tuh, supaya kita nggak bakar-bakar sampah mulu. Maksud gue, sampahnya udah dipilah, sampah plastik, sampah yang bisa didaur ulang udah dipilah. Ini kita harus mulai kayak gitu nih sebenarnya, pemerintah pusat nih, maksud gue, supaya secara menyeluruh Indonesia bisa ngolah sampahnya dengan baik kayak negara-negara maju gitu loh. Lagi-lagi kita malu untuk niru apa gimana sih? Nggak tahu gua, jujur aja, maksud gua aneh banget dah. Kayak gimana ya, emang udah habit kebiasaan. Oke lah, kita tahu yang orang atas itu, gua nggak tahu mereka mikirin solusi apa enggak sebenarnya. Cuman yang bawahnya nih harus sadar, dan yang bawahnya juga nggak sadar. Udah buang sampah ke kali lah, soal banjir nih udah buang sampah ke kali, bukan cuma sampah kecil, sampai tadi yang gue bilang juga kasur gitu. Terus juga bakar sampah di tengah siang bolong, itu polusi juga. Kok apa ngaruhnya sih bang, sama buang sama bakar sampah gitu, banjir sama bakar sampah gini. Selain asap industri, asap kendaraan, asap pembakaran sampah juga mempengaruhi adanya global warming, mempertambah parah. Jadi ya Polusi udara juga ya. iya, polusi udara juga. Itu yang ngebuat bumi ini makin panas. Es di Antartika mencair, makanya makin lama sekarang nih volume air laut nih itu makin meningkat. Meningkatnya juga nggak main-main, udah tinggi banget gitu. Apa hubungannya sama banjir? Balik lagi sekali lagi, air laut naik, daratan makin ngerendah gitu loh maksudnya. Jadi ya sekarang banjirnya, berarti solusinya percuma dong tadi dibilang kalau ada penghijauan segala macam kalau datarannya makin ngerendah. Jadi gini, adanya peresapan itu meresap, jadi air itu semakin surut, cepat surutnya gitu. Cepat surut. Emang lu mau banjir-banjiran mulu seminggu, sebulan, setahun? Nggak mau kan? Makanya kita cari nih cepat surutnya. Dan juga aliran airnya itu harus diperjelas juga. Mungkin gua nggak tahu jalurnya udah bener, tapi entah tersumbat atau apa. Ya tolong dicek lah, diiniin gitu. Karena kita nggak mungkin ngandalin satu bendungan mulu untuk untuk menahan banjir kan, menampung. Gue sebenarnya males banget ngomongin banjir kayak gini gitu, karena nggak pernah nemu solusi. Sebenarnya bukan banjir doang sih, apapun di sini nggak ada solusinya anjir. Kayak cuman himbauan. Kalau himbau doang mah mak gue juga bisa ngehimbau, kagak nyari solusi. Gue juga bisa ngehimbau, kagak nyari solusi. Maksudnya ya ini solusinya gimana nih, mau dari yang atas sampai yang kecil gitu. Kalau omongan gua nggak jelas ya udah terserah, lu mau nonton juga terserah. Ini kan channel gua, channel kita. Gue udah capek banget sama banjir. Rumah gua banjir segini, motor gua pada mati, itu 2 motor. Elektronik gua pada rusak, udah capek gua. Sabar Bapak, sabar. Lagi-lagi permasalahan klasik banjir mantap jiwa. Kita bingung juga.
Tapi ya mau nggak mau ya semoga orang-orangnya pada sadar. Ya harapan mah ada lah ya. Maksudnya kita punya harapan mah boleh lah ya. Cuman panjang bro, panjang ini. Mau kemana juga? Solusinya lama ini. Maksud gua yang dibenerin banyak gitu loh. Apalagi ngubah pola pikir masyarakat, Bu Jo. Ini berapa tahun kita perlu ya? Karena ya balik lagi dari pendidikan lagi, dari bocah lagi. Dari didik aki-aki ini juga kan kagak gampang ya. Yang kita kudu ubah pola pikirnya, yang bisa kita ubah paling orang-orang yang masih berkembang kayak anak kecil, anak sekolah. Jadi ya gitu. Permasalahannya kalau pola pikir juga masih jauh banget. Ya paling pemerintah yang bisa ngelakuinnya. Ini solusi kalau menurut gua ya. Ya gitu, lu balik lagi dari segi ekonomi, pemerataan pendapatan, pemerataan orang-orang supaya dapat kehidupan yang merata. Jadi nggak berpusat di satu kota. Pemindahan ibu kota kita lihat dampaknya akan gimana. Apakah Jakarta bisa jadi sepi? Bisa jadi ada penghijauan lebih banyak? Apakah kemudian banjir bisa atasi karena adanya pemindahan ibu kota? Apa gimana? Kita lihat aja. Apa ya harapannya ya? Kayak sulit banget gua ngarap ya. Lu aja dah. Harapan gue semoga dalam beberapa tahun ke depan banjir bisa teratasi. Ya minimal kalau nggak langsung hilang nggak apa-apa, tapi berkurang lah, berkurang pelan-pelan lama-lama hilang gitu. Dan semoga masyarakatnya juga makin terbuka, pemerintahnya juga makin terbuka pemikirannya. Ya sama-sama lah ngerawat lah, sama-sama ngejaga gitu. Kasihan yang pada kena impactnya gitu kan, yang pada ngerasain mungkin rumahnya nggak kena banjir tapi ngerasain jalur ditutup di ini kan capek gitu. Jadi ya tolonglah kesadarannya untuk mempermudah kehidupan semuanya nantinya gitu. Ya semoga banjir bisa hilang, bisa cepat hilang gitu ya kan. Jangan orang-orang yang benar aja dihilangin tapi banjir nggak dihilangin.